Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berita tentang Palestina itu betul, kita kan hanya berdasarkan berita video mungkin ya, atau video-video pendek begitu lewat TikTok atau media-media lainnya yang menampakkan kesadisan pasukan ataupun tentara-tentara Zionis Israel itu terhadap umat Islam yang ada di Palestina. Tentu kita merasa prihatin dan tersentuh, terenyuh kalau kita menyaksikan bagaimana kaum muslimin, sesama umat yang beriman, ya, ada dalam keadaan terhina. Mereka harus terusir dari kampung halamannya. Setiap hari dibanjiri darah yang mengalir dari darah anak-anak, wanita, orang tua. Bahkan semua gedung-gedung dihancurkan semuanya. Kalau itu benar-benar terjadi, sungguh ini peristiwa yang sangat mengenaskan bagi sejarah peradaban umat manusia. Lalu kenapa sampai Allah membiarkan tindakan ataupun perlakuan Zionis Israel itu kepada umat Islam sedemikian sadisnya? Apakah Allah tidak melihat penderitaan mereka? Apakah Allah ingin melihat atau menyaksikan lebih hancur lagi, atau bahkan bukan hanya Palestina tapi negara-negara juga hancur? Tentu tidak. Ada banyak hikmah pelajaran yang kita bisa petik dari peristiwa ini. Kalau kita merujuk Al-Quran, surah An-Nahl ayat 61, Allah berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmin ma taraka min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sekiranya Allah menghukum setiap orang yang berlaku zalim, setiap orang yang berlaku zalim, setiap orang yang berlaku jahat, setiap orang yang berlaku mungkar dihukum, maka tidak akan tersisa penduduk dunia ini, Pak. Semuanya habis, Pak. Kalau Allah menghendaki ataupun menghukum setiap orang berbuat dosa itu, habis manusia ini, Pak. Nggak akan ada. Contoh misalnya, kalau orang nggak sholat langsung dihukum oleh Allah, bahkan mungkin saking keterlaluannya Allah hukum dengan kebinasan, habis umat Islam. Nggak ada. Bahkan seluruh manusia, setiap orang berlaku jahat, berlaku maksiat, semua berjudi misalnya, lalu Allah hukum, habis, nggak akan tersisa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah akan membiarkan mereka semua itu, pelaku kejahatan itu, sampai datang ajalnya. Kalau sudah datang ajalnya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang masa untuk menghukumnya, ajal sana maksudnya hukuman, maka tidak akan bisa menghalang-halangi, menundanya, atau mensegerakannya. Gitu. Dulu Pak Fir'aun itu Ramses itu, dia sampai Ramses 7, Pak. Kalau Palestina mungkin dari tahun 50-an kali mulai peristiwa penjajahan ini, belum lama sebetulnya, belum sampai 100 tahun.
Tapi Fir'aun 7 generasi Pak. Rajanya itu sampai Ramses 7. Artinya apa? Ratusan tahun lama, ya. Dan semua itu ada dalam kejahatan yang luar biasa. Apakah kemudian Allah langsung menghukum kaum Fir'aun itu? Tidak. Ya, tidak. Dibiarkan sampai yang ke-7. Baru Allah hukum. Ya. Artinya apa? Kalau Allah mau menghukum Fir'aun dulu dari awal-awal, bayangkan Pak. Mereka ini bukan hanya jahat kepada umat manusia, tapi sudah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukannya, menghina para nabinya, merendahkan kitabnya. Kurang apa jahatnya Fir'aun coba? Ya. Tapi tetap Allah tidak menghancurkan Fir'aun itu Pak. Bahkan apa yang terjadi? Nanti baca surat Thaha ayat 43-44. Kata Allah Subhanahu wa taala ini melihat kejahatan keji Fir'aun. Lalu Allah perintahkan, Allah utus Nabi Musa dan Harun. Izhaba ila Fir'auna innahu tagha. Allah tidak hukum Fir'aun, tidak. Allah tidak binasakan Ramses, tidak. Tapi justru Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa misinya? Dakwah. Bahkan misi dakwahnya dibatasi itu. Tidak boleh memerangi, tidak boleh membunuh Firaun, tidak boleh. Tidak ada tentara Firaun yang dibunuh. Apa yang diperintahkan Allah kepada Musa dan Harun? Kata Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Ya Musa, Harun, ucapkan, katakan kepada Fir'aun itu kalimat yang lemah lembut, kata-kata yang sopan santun. Coba tuh Pak. Kepada orang yang jahat seperti Fir'aun, Allah suruh Musa Harun untuk ngomong yang santun, yang baik, yang lemah lembut. Padahal jahatnya udah kayak apa Pak? Ya. Agar apa? Kata Allah, la'allahu yatazakkaru au yakhsha. Moga-moga saja dengan ucapan lembut itu dia menjadi sadar dan takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kalau begitu Allah biarkan itu terjadi dalam rangka apa? Menguji kita. Sebenarnya kitalah umat Islam yang diuji oleh peristiwa Palestina itu. Apakah kita ada keyakinan tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala atau kita enggak yakin? Apakah kita kemudian percaya dengan cerita-cerita dalam Al-Qur'an tentang kisah Fir'aun tadi? Kalau misalnya tidak percaya, artinya kita tidak percaya dengan Islam. Dengan peristiwa itu, keimanan kita semakin bertambah mestinya, Pak. Dengan peristiwa itu, kita dituntut untuk punya semangat ukhuwah persatuan, ya, di kalangan umat Islam yang sekarang ini dirasakan, ya, perselisihan, perpecahan di kalangan umat Islam. Susah untuk menyatukan, padahal itu musuh di depan mata. Bukankah untuk menyatukan umat itu bikin musuh? Dulu para raja-raja tuh Pak, kalau ingin menyatukan bangsanya, ya, rakyatnya, ciptakan musuh, maka dia bersatu. Dulu Iran itu porak-poranda Pak. Untuk mempersatukan rakyat Iran, presiden ciptakan musuh Irak, perang, ya, bersatu. Bangsa kita pun begitu. Untuk menyatukan bangsa Indonesia, ciptakan musuh, bersatu rakyat Indonesia. Sekarang ada musuh Israel itu, tapi umat Islam tetap sulit untuk bersatu, Pak. Ya. Susah kalau untuk mempersatukan itu. Kalau begitu Allah biarkan itu, ya, peristiwa Palestina itu, Zionis Israel itu terus menggempur umat Islam. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Muslim, Pak, ya,
Rasul berkata, ma ahadun asbara ala azan yasma'u minallahi ta'ala. Tidak ada seorang pun atau siapapun ya yang paling sabar ya mendengarkan ataupun mendengar berita tentang penghinaan kepada dirinya. Innahum yaj'aluna ya lahu nidan wa yaj'aluna lahu waladan. Mendengarkan orang menyatakan bahwa dia sebagai saingan Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Nggak ada yang paling sabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza huwa ma'zalika yarzuquhum ya wa yu'afihim wa yuti'uhum. Jadi sekalipun Allah nih Pak sudah disekutukan, sudah dihina, Rasulnya diejek, kitabnya ditelantarkan tuh ya. Dianggap Tuhan itu punya anak ya oleh orang-orang itu. Tapi Allah tetap sabar, bahkan Allah tetap memberikan rizki kepada mereka yang menyakiti itu. Allah tetap memaafkan mereka. Allah tetap memberikan permohonan mereka. Ini ajaran Islam Pak. Ini yang dalam Islam disebut sebagai Al-Halim ya. Al-Hilm. Apa Hilm itu? Santun ya. Artinya Allah memiliki sifat Al-Halim, tidak langsung menghukum atas orang-orang yang berdosa. Siapa kira-kira makhluk Allah yang paling Al-Halim? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah contoh Nabi yang Al-Halim, Al-Hilm. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak baca surat Maryam ayat 46 ya, 47 tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, Uzair ayahnya Ibrahim ini ya. Aragibu anta an alihati ya Ibrahim ya. Lain apa? La ilam tantahi la arjumannaka wahjur limaliya. Wah Ibrahim, kata ayahnya nih, apakah kamu memang mengejek menghina Tuhanku? Ya, kata ayah Ibrahim nih, menghina Tuhanku, ya, wah Ibrahim. Kalau misalnya kamu tidak menghentikan ejekanmu itu, hinaanmu itu, maka akan aku rajam kamu dan pergilah kamu sejauh-jauhnya, minggatlah kamu. Artinya apa? Orang tuanya Ibrahim itu sudah mengancam kepada Ibrahim, ya, kalau masih bersikap seperti itu, dakwah tauhid itu terus dilanjutkan, maka dia akan dihukum, ya. Bahkan dihukumnya dengan apa? Dibakar. Tidak pernah ada api yang paling besar, ya, kecuali api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim SAW. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim kepada ayahnya? Ya. Ayat 47 Allah berfirman, qala salamun alaika sastaghfirulaka ya rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Ibrahim yang sudah diancam, dihukum, diusir itu, ya, tapi tetap dia tidak membalas kepada ayahnya itu, ya. Apa dia bilang? Semoga keselamatan kepadamu wahai ayahku, ya. Semoga kau selamat bagi ayahku, dan aku akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jadi Ibrahim memohon kepada Allah agar orang tuanya itu diampuni, ya. Karena yakin, kata Ibrahim, Tuhanku itu yang maha baik. Artinya apa? Kejahatan orang itu Islam mengajarkan tidak langsung dibalas dengan kejahatan. Kata Rasulullah SAW hadis yang agak panjang, silman qata'ata, ya, hubungkanlah, jalinlah hubungan yang baik dengan orang yang memutuskan kamu. Wa fi man dhalamaka, dan maafkanlah kepada orang yang telah menyakitimu. Wa tu'ti man haramaka, dan berikan sesuatu kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Memang ini akhlak Nabi.
sulit mempraktekannya. Tapi Rasul suruh kita. Ya. Ada orang yang memutuskan silaturahmi, ya. Kita disuruh menjalin silaturahmi. Ya. Ada orang yang menyakiti kita, susah Pak. Orang menyakiti kita, kita disuruh memaafkan, berat Pak. Ya. Berat. Itu perlu mental, akhlak yang tinggi untuk bisa memaafkan kepada orang yang menyakiti kita. Paling enggak kita tuh sama-sama, ya. Sama-sama satu-satu, paling begitu, ya. Dia pernah menyakiti kita, saya akan sakiti dia, gitu. Satu-satu. Tapi Rasul suruh kita memaafkan. Atau ada orang yang tidak memberi, ya, pelit, ya. Kita disuruh ngasih Pak. Coba gimana tuh? Ada tetangga pelit, ya, teman pelit yang dekat dengan kita. Kita disuruh ngasih. Bayangkan coba, Islam ajarkan itu Pak, supaya Pak, supaya pemberian itu jadi dakwah, agar hatinya lembut. Kalau kita memaafkan orang yang menyakiti kita, supaya dia sadar, ya. Kalau kita menyambung silaturahmi pada orang memutuskan, supaya dia eling, gitu Pak. Kata Nabi dalam hadis yang panjang, orang yang seperti itu Pak, kalau dia tetap kelakuan seperti itu, kita seperti menyuapi debu yang panas, ya, kepada dia, dan kita tetap mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali, kalau begitu kekejaman Zionis Israel itu, ya, terhadap umat Islam di Palestina itu, kalau betul Allah menanti masa di mana kekejaman itu melampaui ambang batas kemanusiaan, maka di sanalah Allah akan menggunakan kekuasaannya. Dan sudah berlalu begitu banyak kisah-kisah seperti ini. Allah turun tangan langsung. Ya. Kaum Lot, Allah turunkan batu, ya, yang berisikan nama. Pasukan Ababil, Allah turunkan batu yang berisikan nama tiap orang, para tentaranya. Ya. Perang Khandaq, Allah porak-porandakan tuh pasukan sekutu hanya dengan angin. Begitu juga Firaun, Ramses VII dengan kekejamannya cukup diberikan air minum kesedap dengan air laut. Hitler, ya, cukup dengan diberikan hilang ingatan sedikit.